Halo, selamat sore Pak Victor. Halo. Sore. Oke, How are you, Kevin? salam. I'm fine, good Pak. Gimana Pak Victor kabarnya? Amazing. Amazing ya, feel so great. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai dunia per-HR-an berarti ya Pak ya. Sisi human Yes. resources ke depannya juga seperti apa. Mungkin Pak Victor udah siap dengan presentasinya? Sip, udah on screen harusnya. On Up and screen, ready. siap. Oke, sudah kelihatan, udah jelas materinya. Oke, teman-teman, selamat belajar dengan Pak Victor. Pak Victor, semangat untuk sharing yang terbaik untuk teman-teman kita hari ini. Oke, thank you Kevin, thank you Di, thank you buat acaranya keren banget, scale up gitu kan. Thank you for having me. Perkenalkan, nama saya Victor Osman, MIB gitu kan. MIB-nya nanti jangan nanya master apa nih, apa main in black gitu kan. No, MIB is international business. Meskipun sekarang, yes, what we do, kita mau ngecek alien-aliennya orang seperti apa. So you can call me Victor or just shortly VOS, VOS. Nah, di sini kita mau bahas the future of HR and talent recruitment. Why? Karena again, people is very important. Saya tahu bagi beberapa di antara Anda yang baru mau memulai bisnis, nggak mungkin ngejalanin sendiri. Pasti cari partner, cari tim. Ujungnya pasti people. Tapi Vos, sekarang kan banyak yang melakukan PHK. Oh iya, yeah. Wrong people, it's a very big cost. Itu yang orang percayain saat ini. But right people itu yang jadi capital. Makanya ada perbedaan namanya human resources and human capital. Dan di sini Dream Action ada as an integrated human capital solution. Dengan mulainya dari rekrutmen dan assessment. Kalau kita ngomong future of HR. Saya share sedikit dulu terkait Dream Action apa sih. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja, makanya kita bilang discussion. Nanti pasti akan seru kalau ada tanya-jawab gitu kan. Dari rekan-rekan sekalian. Jadi kita akan bahas present future market condition. Nanti kita ngomongin VUCA. Mungkin beberapa udah cukup familiar, beberapa apaan tuh, something new gitu kan. Nanti apa sih hubungannya sama psychometric assessment? Kita ngomongin nature of computerized online test, karena seperti saat ini kita melakukan summit, kita ketemuin sesi demi sesi, semuanya online. Kita akan ngomong study case impact-nya dari teknologi ke psychometric assessment apa sih? Semua seperti yang on screen ini. Gimana teknologi bisa membuat segalanya jadi lebih mudah. Ini dia topik discussion kita hari ini. Sebelumnya izinkan memperkenalkan Dream Action, khususnya Dream Talent saat ini, yang menjadi salah satu produk dan service unggulan dari Dream Action. Jadi Dream Talent adalah predictive fit-based hiring, yang mana Dream Talent adalah online assessment platform untuk predictive recruitment, powered by AI. Jadi kita pakai AI and psychometric technology. As a company, Dream Action integrated human capital solution company seperti yang tadi saya bilang. Kita mau commit untuk empower talents and companies organization. Khususnya dari rekrutmen dan assessment. Dari pintu masuknya kita mau empower di sana. Pakai AI, psychometric, and people analytics. Target marketnya company, academia, and talent. Talent siapa? Nanti kita akan bahas. Jadi, we feel grateful, we feel happy karena Dream Action terpilih dari 1 dari 7 perusahaan untuk mewakili Indonesia ke tech trade show terbesar di dunia, I can say. Itu ada di Austin, Texas. Oke, kalau tahun lalunya itu ada Gojek juga ikut, dan di sana kita bersama-sama Netflix, Apple, Tesla, dan macam-macam di situ, perusahaan teknologi, termasuk TikTok. Ya kan, TikTok gitu. So, kalau ngomong cerita sedikit terkait South by Southwest, yes, namanya South by Southwest, ngomongnya SXSW kalau ditulis itu. Kita konsepnya kemarin magical realism and scientific fortune telling. Oh, scientific fortune telling. Jadi kita pakai science. Orang yang datang, kita akan bahasanya kayak magical realism, tapi scientific fortune telling, nanti kita kasih tahu. Kamu tuh cocoknya apa ya? Karena kita mewakili kementerian, waktu itu harusnya dijadwalkan bersama Pak Menteri, bahkan Pak Presiden pun harusnya bisa hadir. Sayangnya, Corona terjadi. Nanti kita baru bahas tuh. Ini terkait ke VUCA, this new future. Ini activation kami, jadi serunya di situ, dan kita juga terus improve untuk employability competency research. Kita do collaboration dengan ILO, International Labour Organization, jadi kita nggak main-main. All the research or the white paper semuanya kita lakukan dengan tim psikolog tersendiri, jadi nggak asal-asalan yang tes ibu jari, hasilnya A, tes 2 kali, hasilnya B. Bahaya kan?
Kalau itu terjadi hasilnya nggak konsisten. Kalau ini kita menggunakan platform yang sangat konsisten dan digunakan di seluruh dunia. Dan kita adalah salah satu-satunya, kalau bisa kita bilang kita yang pertama. Sekarang udah mulai banyak KW-nya bahasanya. Tapi tetap aja depannya doang casingnya, belakangnya kan tetap yang dibutuhkan untuk ini predictive feed-based hiring. Oke, tanpa panjang lebar, ini saya share sedikit biar ada gambaran apaan sih Dream Talent tuh kayak apa. Ini cerita tentang si Dea. Cara paling gampangnya buat nge-share. Nah, ini dia. Oke. Cek. Agak sedikit lemot, suara saya masih terdengar, rekan-rekan? Nah, jadi kalau masih jelas terdengar, oh, come on. Halo teman-teman. Mungkin ini tadi ada sedikit kendala kayaknya dia. Biasa mungkin Pak Victor lagi diculik dulu sama internet kita. Ditunggu aja ya. Nah, sambil nunggu Pak Victor lagi, mungkin tengah materi makin banyak ilmunya ya teman-teman ya. Nah, oke. Halo Pak Victor. Halo. Cek. Halo. Oke, nih sudah kembali lagi. Tadi sempat diculik ya Pak, dibalikin lagi nih sekarang Pak Victor. Thank Oke, you. teman-teman. Oke. Thank you for having me back. Oke, jadi itu tadi gambar ya. Tadi saya sempat dapat info, nggak kedengeran suaranya, is okay, karena kita short banget. Intinya cuma mau ngasih tahu bahwa kadang kebanyakan orang yang baru mau lulus, bingung. Dia seharusnya ngambil jurusan apa? Tanya sini, tanya sono, makin tidak jelas. Ambil tes-tes gratisan, yang 16 kepribadian, seterusnya. Kamu tes deh. Ambil sekali, 1 jam kemudian ambil lagi. 1 jam kemudian ambil lagi. Hasilnya beda-beda. Mana yang bisa dipercaya? That's why Dream Talent hadir memberikan jawaban untuk hal tersebut. Ini kita masuk ke rekrutmen. Rekrutmen perusahaan juga butuh orang-orang yang cocok dan sesuai dengan pekerjaannya. Why? Karena kalau tidak, itu paling cuma hanya bertahan nggak lama-lama. Sekarang mungkin 5 hari dia masuk ke perusahaan, udah capek-capek lakukan rekrut, cost, bye-bye. This is what we talk about future recruitment. Kita mulai dari part 1 dulu. Present and future market condition. Kalau untuk terkait kondisi COVID, terkait startup, itu mungkin sudah dijelaskan Padi dan teman-teman yang lainnya. Kita fokus untuk sedikit review balik new normal keterkaitan dengan dunia ketenaga kerjaan HR, teman-teman semuanya. Jadi apaan sih new normal? Saya rasa pastinya umumnya semua juga udah tahu. Ini kondisi period di mana semuanya bertransformasi. Di kondisi pandemi,
Dan kita mau kehidupan kita kembali lagi. Simpelnya, makanya disebutin new normal. Semua pakai masker, semuanya harus kita melakukan meeting, melakukan summit, melakukan conference seperti ini, that's new normal. Dan kalau ngomongin ke Disnaker, Kemenaker khususnya Kementerian Tenaga Kerja, dari data ini per 2 Juni, berarti kurang lebih mau di bulan ini juga, itu kurang lebih ada 3 juta terkena impact dari COVID. Dan diestimasi mencapai 5,23 juta, itu yang dilaporkan. Yang tidak dilaporkan mungkin diestimasi bisa 30 to 40 million. Apalagi kalau ngomong yang terkena impact dari PHK itu sendiri. That's why kita ngelihat kok itu bisa terjadi. Jadi kalau ngomongin di sini, kita ngomong VUCA tadi tuh, makhluk apaan sih VUCA ini? Beberapa familiar, beberapa baru dengar, yuk kita telah sedikit saja bersama-sama. Lebihnya, kita lihat gambaran ini aja nih, screen-nya. Perubahan arahnya ke atas. Human comprehension menjadi bagian yang horizontal, vertikalnya change. Kalau tadinya efisiensi itu berbandingnya naik ke atas pelan-pelan, dan human comprehension itu langsung motong, saat ini karena semakin cepat, ngomongin people and technology, VUCA itu diantaranya. Jadi efisiensi dan ini VUCA-nya nih. Sebuah hal yang, apa sih VUCA? Nah, ini dia nih. Hubungannya apa VUCA sama HR era? Jadi kalau ngomong HR era, VUCA itu V-nya itu volatility, volatilitas. U-nya itu uncertainty. Jadi kalau volatility itu bergejolak. Ini tiba-tiba ada ini, kemarin baru kalau ngomongin Jakarta banjir, habis banjir tiba-tiba corona, bergejolak terus-menerus. U-nya ini uncertainty, nggak ada kepastian. C-nya kompleks, A-nya ambigu. Nah, HR bisa ngapain? HR sama human capital bedanya Pak, kalau HR itu yang terus mengulang. Rekrutmen pasti terus dilakukan, tapi tujuannya itu nanti akan menjadi human capital. Menjadi sebagai strategic partner dari CEO, strategic partner dari BOD, strategic partner dari owner, dari director, dari CEO. That's human capital. So, di sini pastinya kalau untuk V, berarti di HR harus ngapain? Have vision. Jadi bayangin dulu kita mau ngapain nih. Kembali ke visi utamanya dulu mau ngapain. Terlepas kalau Anda baru setting up startup, terlepas Anda sudah mulai bekerja atau mulai mencari tim, mulai mencari kerja. Set dulu mau ngapain dari visionnya. Karena di antara kebergejolakan yang terus berubah, kita set dulu visi kita mau ngapain. Baru, kalau ngomong uncertainty, berarti kan nggak ada yang pasti nih sekarang. Ya udah kita understand, kita pahami, biar itu visible di semua karyawan, semua tim memahami hal tersebut. Makanya ada sebutan kalau sekarang kan, sudahlah kita berdamai saja dengan corona. We understand this is the condition, kita nggak bisa takut terus di rumah, bisnis nggak running, understand, dan ada new normal. Kalau ngomongin C, clarity, ya udah fokus nih. Jangan terlalu complexity-nya, dari VUCA itu, C-nya itu complexity, tapi kita clarity. Kompleksnya kita singkirin, oke, mau yang mana dulu? Kita fokusin ke sana. Jadi, fokus what counts. Yang betul-betul memang berimpact, berdampak. Dan tentunya A, ambiguity, segala sesuatu kan ambigu. Jadi yang mana nih? Kapan nih PSBB berakhir, tiba-tiba ada transisi, nanti akan berakhir nggak ya PSBB? Nah, yang paling penting, kata kunci yang teman-teman perlu catat, khususnya di dunia HR, people, technology adalah agile. Agile itu siap untuk berubah. Kalau bahasa yang mungkin lebih familiar adalah adaptasi. Jadi kita adaptasi. Tapi kalau sekarang, agile. Siap dengan perubahan. Nah, VUCA. VUCA ini sebenarnya udah lama banget. Teman-teman, bahasa VUCA ini dimulai waktu Perang Dingin. Yang ngeluarin dari US. Pada saat melihat kondisi yang serba tidak menentu pada saat itu. Setelah Perang Dingin ya, Afghanistan itu. Jadi udah lama, 1979-an bulan Desember. Jadi udah lama banget. Kalau di dunia, itu mulai dari US, mulai digaungkan 2002. Jadi Indonesia ini sebenarnya agak telat. Tapi it's okay. Jadi kalau beberapa tahun yang lalu mulai VUCA, nyambung Industrial Revolution 4.0, inilah VUCA. Jadi kita mesti tahu, this is the era. Simpelnya, VUCA segala sesuatu yang selalu berubah, segala sesuatu yang tidak jelas. Makanya kalau ngomongin bisnis di beberapa bulan terakhir ini, 3 bulan terakhir ini khususnya, gimana nih strategic business 2020? Kita nggak lihat lagi setahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ini lihatnya bulan per bulan. Karena everything is changing.
segala sesuatunya terus berubah. Makanya harus agile. Nah, HR harus ada role-role yang kritikal. Jadi HR di sini role-nya sangat kritis. Kalau dulu dipikirnya cuma ngurusin orang minta cuti, ngurusin orang minta izin dan segala macam, sakit, rebers, tuh HR is very critical karena betul-betul arahnya harus bisa ke human capital. Makanya kalau teman-teman dengar beberapa company besar menyebutnya udah nggak HR, nggak HRD lagi atau HRD, udah nggak HRD, tapi sudah masuknya HCOD, Human Capital Organizational Development, masuknya Human Capital Relation, HCD, Human Capital Department, Human Capital Division. Dan memang biasanya HR ini punya posisi yang khusus. Jadi mungkin sering ada namanya VP of Human Capital Organization. Nah, sampai levelnya ke VP, Vice President. Karena sekritikal itu, se-strategik itu kondisi HR dan people di bisnis secara keseluruhan. Nah, ini ada 4 poinnya. Rethink business as usual. Kalau di Indonesia agak lucu ya, jadi sebutnya bau gitu kan. BAU, business as usual. Banyak banget kalau ngomongin BAU, ya kita harus mundur sedikit. Karena kalau ngomongin gara-gara krisis ini, ya harus akan butuhkan waktu yang cukup panjang. Yang tadinya bisnis retail, saya juga ada nyemplung di bisnis retail, ya tentu bergejolak sekali. Mall sekali dari pemerintah tutup, ya kita tidak bisa running, nggak bisa buka. Gimana nih, rethink business as usual? New normalnya gimana? Oh, kita go to online, kita online presence-nya lebih kuat, dan seterusnya. Nanti bisa kita diskusi. Yang kedua, redistribute work where possible. Maksudnya apa sih? Kita mesti kreatif. Jadi kalau dulu orang ngomongin kreatif cuman, lu kreatif gak sih? Oh, jago gambar. Oh, jago art something. Kalau sekarang betul-betul ya, creative is creative. You have to do something yang memang impactful. Gimana nih pekerjaan didistribusikan? Gimana ya? Tim yang ada sekarang sekian, pekerjaan didistribusikan ke tim biar efektif, efisien. Tentunya, again, kata kuncinya butuh orang-orang yang siap untuk melakukan tadi VUCA itu dia. Agile, siap berubah. Yang bisa fokus sesuai dengan misinya. Dan yang ketiga, fokus on remote working. Again, kalau tadi ngomong redistribute work, ujungnya kan kalau sekarang kita work from home. Beberapa mungkin ada yang sudah work from office, tapi masih semi-semi. Beberapa bisnis merasakan work from home enak juga ya. Karena ternyata ya wrong people is very costly. Tapi seperti kita tahu right people, ya kita mau cepat-cepat kembali ke office. Karena kita mau kembali berinteraksi, ada human touch-nya, humility-nya bekerja. Tapi remote working harus banget difokuskan. Karena ngomongin durasinya berapa lama, kita nggak pernah tahu, teman-teman. It might be end in a year, 2 years, kita nggak pernah tahu. Kata kuncinya sekarang, pada umumnya informasi yang bisa kita dapat adalah pada saat dapat vaksin. We never know. Makanya remote working seperti contohnya kita sebut saja brand Zoom, bisnisnya melambung tinggi sekali. Dream Talent melakukan remote working, gimana sih ngecekin, itu juga meningkat. Hal-hal seperti itu yang mesti kita lihat arahnya kemana. Karena tidak segala sesuatunya volatile, segala sesuatunya ambigu. Dan social distancing ya harus terus terjaga. Karena kalau enggak, anxiety-nya terus-terus. Nah, kita harus bisa memitigasi dengan menguatkan kapabilitas dari manajer-manajer untuk memanage remote team-nya. Bayangin kalau manajer-manajernya ini, atau Anda tidak punya kapabilitas memanage remote team, ya sudah. Sama aja perusahaan cuman setiap bulan bakar duit tuh, bahasanya startup. Kalau startup, burn money karena tahu nanti di depannya seperti apa. Emang ada hal yang harus diproses. Tapi kalau ini memang sudah jalannya operasional, terjadi perubahan, stop, tiap bulan harus keluarin gaji, tapi manajemennya tidak tahu gimana cara membuat timnya itu bekerja dengan efektif efisien. That's the problem. Makanya HR sangat kritikal. Oke, kalau dulu sempat dengar namanya KPI untuk menentukan orang ini gimana efektifnya. Sempat dengar namanya balance scorecard. Sekarang ini, sorry to say, itu sudah tidak relevan lagi. Semua mengarahnya ke OKR, atau Objective Key Result.
Dalam artian, kita nggak mau hitungin lagi waktunya berapa lama, this is your objective, harus dicapai. Yang bisa kontrol siapa? Dimulai dari HR. Tapi saya nggak bilang semuanya HR yang kontrol, no. Ada pembahasan pada saat saya memimpin HR atau Human Capital, everyone is an HR manager. Every manager is an HR manager. Itu kata kunci pentingnya, teman-teman. Jadi, we cannot blame to HR. No, tapi dimulai dari HR. And everyone is HR manager. Karena harus kontrol timnya itu. Kita lanjut. Collaborate with others. Pastinya seperti kita hari ini, bisa tercipta hal seperti ini ya karena it's all about collaboration. Bahkan, keyword yang sering saya share adalah kalau kita nggak collapse itu collaboration, kita collapse. Nggak collapse ya collapse. Jadi harus collaborate satu sama lain. Karena kalau nggak bisa survive kondisi yang VUCA ini tadi. Volatile, uncertainty, ambigu, dan seterusnya. Oke. Nah, kita masuk ke teknologi. Jadi, HR teknologi panjang kali lebar, silahkan siapkan kalau nanti ada pertanyaan, karena kita lebih banyak mendingan interaktif, kita tanya jawab, gitu kan. Ini HR teknologinya. Mulai dari tahun 90 ngomongin automate. Semua mulai otomatis. Karena udah mulai, komputer udah mulai kan saat itu. Jadi talent management mulai diintegrasikan, tapi masih belum efektif banget lah kalau ngomongin rekrutmen saat itu. Mulai integrate. Jadi talent manajemennya di-integrated. Oh, kalau dari sini begini, kita mesti develop di training. Makanya berjamuran tuh, banyak training ini, itu, dan segala macam. Tapi muncul, kok di training, hasilnya nggak ada ya? Padahal kita bayar training mahal-mahal loh, tapi hasilnya nggak ada. Mungkin beberapa di antara Anda juga, iya ya saya ikut training ini, saya ikut seminar ini, kok akhirnya jadi saya pencinta seminar doang. Then you have to check again. Kenapa? Karena harus ada engagement-nya, harus ada action-nya. That's why makanya namanya dream action. Karena dream without action, nothing happen. Tengah-tengahnya MAX. Maksimum. Kalau mau hasilnya maksimum dari mimpinya kamu, ya action-nya harus maksimum, definitely. So, dream action. Jadi kalau dulu di training ini itu, ikut seminar ini itu, tapi kok rasanya nggak, apa nih impact-nya? Then you have to check again. Yang engage-nya yang mana? Yang fit-nya yang mana? Lakukan analytics. Kalau kita ngomong ya sulit. Oh iya, hitung. Saya belajar ini, belajar itu, saya udah aplikasi belum ya? Oh iya, belum diaplikasi. Oh iya, diaplikasiin. Tapi ternyata sekarang udah nggak relevan lagi. Yang tadi contohnya belajar KPI, belajarin BCG tadi udah nggak applicable, sekarang udah OKR. Masuk sekarang ke tahun 2019 dan 2020. Udah ngomongnya productivity, ngomonginnya performance, ngomonginnya teams. Mulai banyak dari generasi-generasi yang baru, pemikirannya berbeda. Saya nggak mau lah masuk kantor, Pak, saya akan handle project Bapak, selesai, tapi saya nggak mau masuk kantor. Nah, perusahaan-perusahaan yang tidak siap untuk generasi yang baru ini dengan pola pikir, informasi yang sudah di mana-mana, YouTube, mereka akhirnya bahasanya gulung tikar. Makanya timbul perusahaan-perusahaan teknologi yang baru yang sekarang ini menjadi unicorn, beberapa seperti itu. Karena ya udah berubah, kalau ngomongin tim, sudah ngomongin performance, productivity, mereka pun udah semakin kritis. Yang penting, Pak, yang penting selesai. Daripada Bapak gaji saya santai-santai, mendingan saya di kafe, sambil minum-minum kopi. Yang penting Bapak terima hasil ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana? Buat kita yang tadi awalnya dicek nih dari Evolution HR Technology, kalau sekarang kita di posisi mana ya? Apa baru automate? Baru mulai ke Excel kah gitu kan? Yang input pakai Excel mulai terintegrasi dari Excel, nyambung ke Word dan segala macam. Atau sudah engage? Atau jangan-jangan udah masuk ke perform nggak? Ini harus dicek nih. Ujung-ujungnya ini dari integrated system flow-nya. Itu kurang lebih part 1 yang kita bisa bahas. Kita masuk ke part 2. Future of talent recruitment. Seperti yang tadi saya bilang, kenapa ini penting? Karena ya sebagai as a human, as a people, kita nggak mungkin kerja sendiri. Sebuah perusahaan seperti tadi Dream Action bisa terpilih, bisa mewakili Indonesia pun
Bukan karena saya, sudah pasti bukan. Bukan karena founders, bukan. Bukan karena manajemen, bukan. Tapi karena kerja semua tim, kerja sama semua tim. Yang mengakibatkan itu terjadi. Leadership, effectiveness, dan semuanya. Dan kalau ngomongin tim, ya people. Kalau ngomongin people, ya kan nggak mungkin tiba-tiba people datang, kutuk. Pada saat mencari partner saja perlu kita cross-check. Pada saat mau mencari tim, ya kita cross-check. Itu makanya ada namanya rekrutmen. Kita merekrut menjadi bagian dari kita. Nah, gimana future-nya dari talent recruitment ini? Tapi sebelumnya kita bahas dulu, emang talent itu siapa sih? Karena pertanyaannya gitu, emang talent itu siapa sih yang disebut talent? Oh, jangan-jangan kalau yang suka di bidang media, talent itu ya di TV ya, Pak ya? Kan ada bilang, oh ini talent ini, talent ini. Got Talent, America's Got Talent, Asia Got Talent. So who are the talents? As stated di sini, everyone is a talent. Kalau ngomongin kutipnya, no one is left behind. Semua orang adalah talent. Saya talent, Anda talent, kamu semua talent. Baik Anda yang saat ini sebagai business owner, baik Anda saat ini sebagai pimpinan perusahaan, baik Anda yang saat ini baru mau mulai startup, baik Anda yang baru lulus kuliah, atau Anda yang terkena impact dari COVID ini, yang lagi mencari peluang baru. You are talent. Jadi kalau talent itu adalah kalau Anda punya skill dan Anda potensi untuk berkembang. Terlepas background-nya apa, terlepas ekonomi statusnya apa, dan you are talent. Yang penting punya skill, punya potensi untuk berkembang. Makanya ada sebutnya talent management. Talent pool. Karena kalau nggak punya skill, nggak punya potensial untuk berkembang, ya sorry to say you're not talent. Tapi I believe semua yang ikut sekarang acara ini udah pasti you are talent, definitely. Gimana pun, inequality ini itu banyak menciptakan banyaknya barriers untuk akses education, akses training, dan macam-macam. Nah, kalau kita ngomongin Dream Action, kita mau enable setiap talent itu bisa grow, bisa berkembang, bisa achieve potensialnya. Di sanalah Dream Action masuk untuk mengintegrated human capital solution tersebut. Jadi kita mau bantu mereka overcome barrier-barrier ini gimana untuk mencapai karir impiannya. Kenapa kita fokusnya ke karir? Kenapa kok nggak sekedar job? Karena pekerjaan Anda bukan karir Anda, teman-teman. Karir Anda itu jauh ke depan. Nah, Dream Action dengan Dream Talent yang membantu Anda menemukan karir yang cocoknya apa tuh. Kalau tes-tes personality lain yang mungkin Anda pernah dapatkan, biasanya pas lagi SMA, oh kamu cocoknya jadi dokter, kamu cocoknya jadi pengacara, kayak begitu. Pas dites lagi hasilnya beda lagi. Dulu saya gitu, saya jadi nggak bisa percaya dong. Akhirnya ada namanya tes jurusan sekolah apa. Oh kamu cocoknya kerja di jurusan ini, jurusan ini. Kenapa enggak kalau kita mikirnya future ke depan, kita karirnya cocok apa, baru balik ke belakang tuh. Jadi kalau emang karirnya cocoknya di bisnis, baru tarik ke belakang, ambil jurusannya apa yang cocok. Itu yang seharusnya. Dan itu yang aja bisa di-provide oleh Dream Talent itu sendiri. Itu yang mau kita bantu di situ ya. So, karena kenapa? Karena we believe every individual, setiap orang itu punya potensi untuk memberikan impact. Jadi, everyone itu deserve an equal opportunity to education and employment. That's why di Dream Talent, di CV-nya, resumenya, kita yang menarik, kita nggak masukin agama bahkan. Kita nggak masukin sudah menikah atau belum. Dan hal-hal lain yang mengakibatkan inequality tersebut. Termasuk kita juga bekerja sama dengan beberapa organisasi. Kalau saya boleh sebut, misalkan teman-teman disabilitas salah satunya, ya selama mereka bisa melakukan pekerjaan, kenapa enggak? Karena itu dia kata kunci, employability. Karena percuma gelarnya macam-macam, lulusannya luar negeri, tapi ternyata tidak punya employability, tidak terukur. Ternyata nggak bisa kerja. No needs. Jadi ini ya talent saya teman-teman ya, gambarannya seperti ini. Jadi everyone is a talent, no one's left behind. So kita masuk ke future recruitment-nya. Kalau dulu mungkin Anda pernah mengalaminya, atau Anda belum mengalaminya, atau saat ini Anda lagi mengalaminya, application dikasih kumpulin. Saya pernah mengalami hal itu. Mungkin 20 tahun yang lalu itu ya. Hands on, mesti kasih langsung. Di print yang bagus-bagus formatnya.
pakai map merah, kasih merah, nggak mau saya maunya warna kuning, kasih kuning, nggak mau saya mintanya biru. Aduh, banyak keluar duit banget deh. Padahal kita lagi nyari kerja. Mixer, networking, ini, ono, segala macam. Cari kerjaan, mesti tanya, ada nggak kerjaan nih bro? Atau employer event, job fair. Kalau dulu datang ke job fair, ngantri panjang lebar. Again, itu terjadi lagi. Saya maunya map kuning, saya maunya map merah, dan seterusnya. Resume masih di paper. Ada yang minta fotonya 3x4, ada yang minta fotonya 4x6. Very complicated. Interview face to face, jadi ketemu. Ada yang biasa, ayo ketemu ya, kita ngobrol langsung interview. Itu then. Now and in the future. Now-nya itu, job board, company career set, tinggal klik, submit. Udah masuk tuh. Kedua, social media atau online hangout. Jadi sekarang masuknya ke grup-grup lowongan kerja, cara mencari kerja, dream talent, dan macam-macam. Udah berbeda. Udah nggak perlu lagi via telepon segala macam. Talent fair-nya sudah virtual. Udah tinggal job-nya banyak, apply aja. Nggak perlu lagi capek-capek ngantri, panas-panasan, dan seterusnya. Online profile, tinggal buka aja, LinkedIn dibuka, social media Instagram dibuka, that's online profile. Yang sekarang sangat penting, teman-teman. Interviewnya online, by video. Makanya sekarang pun, sambil saya ngobrol gini, dari Dream Action pun kita lagi paralel running caranya how to ace an interview. Jadi tim kami, psikolog, sedang sharing caranya gimana sih lolos interview itu kayak gimana. Karena interview sekarang beda, online. Kalau pada saat lagi melakukan gini, tiba-tiba cahayanya gelap, udah pasti orang kagak ada yang mau ngelihat. Bagaimanapun visual itu penting. Ini dia, automation of recruitment yang zaman sekarang. Nah, ini gambarannya. Tes deh, iseng. Google Psychotest. Nah, mungkin Anda familiar nih dari beberapa gambarannya. Suruh kotaknya ada 8. Gambar apapun sesuai imajinasimu. Kalau Anda masih mengalami hal ini, Anda masih disuruh tes ini, Anda masih melakukan hal ini di perusahaan Anda, please cek kembali. Karena apa? Itu sudah di tahun yang sebelumnya. Tidak sesuai dengan VUCA yang saat ini yang selalu berubah. Why? Karena zaman sekarang orang disuruh tes, dia tinggal search online. Muncul semua jawabannya, seperti ini di Google. Tinggal cari tahu, kamu gambar pohon ya? Oh, ada tuh. Cara lolos tes ini. Kalau mau gambar pohon, pohonnya harus yang besar, akarnya yang banyak, dan seterusnya. Kalau tahun lalu saya masih ngomong, di toko buku kesayangan Anda itu segepok-gepok bukunya banyak banget. Kalau sekarang, karena kita new normal, karena kita di isolate gitu kan, isolasi di rumah, work from home, ya tinggal Google, informasi semua ada di sana. As you can see. Dan kenapa kita harus aware dari hal ini? If you would like to attract new talent, tapi cara nge-track-nya pasti cara zaman dulu, si talent sekarang udah sadar loh. Apalagi udah ngikut sesi ini di Scale Up. Wah, berarti nih perusahaannya nggak bonafit nih, perusahaannya nggak sesuai teknologi nih. Masa masih cek pakai paper? Masa masih pakai DISC yang cuma jawab 24 pertanyaan, masih pakai MBTI yang gratis yang hasilnya berubah-ubah? Karena user sekarang udah jauh lebih pintar, sudah jauh lebih mengerti semuanya, rekan-rekan sekalian. Makanya sekarang user mostly mereka pakainya handphone ini. Saya mau tesnya pakai handphone aja deh. Makanya kita harus mengikuti. Kalau di film itu cita-citanya Dream Action, Dream Talent khususnya untuk bagian psychometric, pengennya nanti sooner later kayak di film Ender's Game. Jadi seakan-akan dia masuk ke dalam sebuah game, dia melakukan sebuah virtual game, tapi dicek secara personality-nya. Itu menarik sekali. Sekarang pun kita sudah game, tapi belum sampai betul-betul kayak main real games gitu loh. Seperti first person shooter dan seterusnya belum sampai ke sana. Kalau Ender's Game seperti itu. Karena apa? Karena majority dari millennials dan generasi-generasi yang baru, Z dan seterusnya, lebih prefer semuanya assessment-nya mobile. Tapi tetap serius dan tetap sesuai dengan kebutuhan bisnis.
cara tesnya itu zaman sekarang kalau rekrutmen kayak gimana sih? Oh, mungkin kalau dulu mikirnya enggak FOS. Kita interview dulu, kita panggil ke kantor, interview 10 orang, 20, 30, 40, 50, saya pernah sampai puluhan orang seperti itu, disuruh interview satu-satu, baru dites. Buat zaman sekarang, wah sorry, udah nggak bisa guys. Karena segala sesuatunya berubah. Disruption. Kenapa enggak, daripada wasting time, wasting money, yang kadang orang nggak sadar itu cost per hire, kita suruh mereka tes dulu. Di kondisi situasi mereka yang sesuai, seperti ini tesnya, lalu baru kita cek. Yang cocok yang mana, baru kita panggil, interview. Karena nggak berasa loh, kadang-kadang interview setengah jam, 1 jam, kalau satu hari 8 orang aja, 1 jam. Wah, itu 8 jam habis loh. Kita nggak berasa. Baru 8 orang. Kenapa nggak sudah kita filter dulu? Dan kalau di Dream Action sendiri, ini gambarannya, ini 2018 kita masih tesnya seperti itu. Bisa dilihat perubahannya dalam 2 tahun saja. 2018 itu udah keren banget tuh. Tinggal milihnya yang mana. 2020 udah lebih keren lagi kanan-kiri. Bahkan ada cek sosial media segala macam. Karena mereka pengennya cepat, mereka pengennya interaktif, pengennya fun, pengennya juga menarik. Itu yang harus company juga pahami. Ini contohnya Dream Talent Quiz 2.0. Saya kasih contoh ini sebagai it's a real things yang nanti bisa dijadikan sebagai contoh realnya. Jadi bukannya tidak ada, the future is now kalau mau ngomongin. Yang kemarin ini kita siapkan untuk South by Southwest untuk marketnya go global. Karena untuk menjadi wakil Indonesia harus bisa digunakan juga di global. Yang tadi saya bilang tuh. Untuk seperti magical tapi scientific. Tinggal masukin nama, email, job title, lalu habis itu nanti tinggal milih. Kamu lebih milih yang mana ya, kanan atau kiri ya? Jadi tampilannya kayak gini, udah fun banget. The cosmic energy compel your finger to like one of these paws. Tuh. Jadi gambarannya udah lebih seperti ini. Sampai nanti akhirnya hasilnya, the cosmic energy reveal the real you. Psychometricnya tinggal tut, ada pentagramnya itu dipencet-pencet muncul. Oh, kamu orangnya seperti ini. Cuma jawab beberapa pertanyaan doang. Tapi again, kita kasih tahu, ini tidak akurasinya rendah loh. Kalau mau full, ya go ke Dream Talent. And it's free. Kok bisa free? Bisa banget. Karena kita mau membantu dulu percepatan rekrutan di Indonesia, penyerapan tenaga kerja di Indonesia dan dunia, khususnya ini lagi COVID-19 ini. So ini kan seru banget. Oh ya, kalau yang penasaran, nanti mau cek kayak gimana, langsung aja ke dreamtalent.id. Nanti ada pilihannya, tanya bola kristal, for fun ya. Nah, karena kalau udah ngomongin future, ngomongnya data. Udah nggak zaman lagi sekarang ngomong, kayaknya feelingnya dia nggak cocok deh. Kayaknya feelingnya dia bisa deh jadi manajer. Kayaknya feelingnya dia bisa nih jadi partner. No, sorry to say. Itu sudah tidak bisa dilakukan sekarang. Semuanya harus data driven. That's why we are using AI, artificial intelligence. Kalau saya sempat ketemu Sofia, kita ngobrol, saya tanya tentang people, si robot AI aja udah stres pusing. Anda bisa Google Sofia the robot, waktu itu kita sempat ngobrol. Dia pusing. That's why kita serahkan ke AI untuk membantu mengerjakannya. Tidak bisa gamblang dia cocok enggak, tapi harus dikasih. Kenapa cocoknya? Bahkan sebagai HR pun pasti ditanya, kenapa kamu lolosin dia? Karena ini Pak, traits-traitsnya, nilai-nilainya. Dan ada namanya sukses profile. Caranya, biasanya ini dari klien kita, datang, Fos, tolong dong. Pokoknya saya mau orang yang seperti si A, si B, si C. Kalau bisa nih dia digabungin, karena kalau yang satu semangatnya tinggi, yang satu lagi detail banget, yang satu lagi jago banget komunikasinya. Kalau bisa digabungin nih A, B, C, gabungin. Nah, di Dream Talent kita bisa masukkan itu menjadi sebuah profile, jadi sebuah dream profile. Dikalkulasi, muncul traits-nya seperti apa, kita punya datanya, pada saat kita rekrut orang, masuk ribuan, ratusan orang, kita cross-check datanya. That's how simple it works. Tapi cara pekerjaan di belakang layarnya, no, it's a big data kalau kita ngomongin. Jadi kita ngomong data-driven, teman-teman. Karena saya paham, saya izin minum dulu ya. Saya paham teman-teman yang ikut summit ini,
Kalau dulu ini seperti yang Dan, masih menggunakan platform yang datanya besar sekali. Yang soon later nanti become our partner yang job pip gitu kan, job jalan-jalan gitu. Atau job demam berdarah, enggak lah ya, singkatannya doang DP. Nah, kalau dulu seperti ini, oh muncul, udah bagus, saya pakai. Cuman kalau saya share sedikit teman-teman, waktu di awal-awal cari tim, saya masih belum ada Dream Talent pastinya. Kita cek, cari tim IT, muncul tuh. Pas dicek, ternyata pengalamannya apa? Pengalamannya jaga warnet. Tanpa mengurangi rasa hormat sama yang jaga warnet gitu kan. Jaga warnet aja bisa jadi kayak seperti William Tanuwijaya tuh, founder Tokopedia. Tapi kan yang saya butuh developer, backend developer. Jadi nggak match. Sampai saya ngoceh, saya ngomel-ngomel ke timnya, that's what happened. Mungkin Anda pun mengalami hal yang sama saya. Sudah bayar, nih bayar loh, dapatnya nggak sesuai. Dan kalau udah dapat seperti ini ribuan biasanya. Ratusan sampai ribuan. Terus yang mana yang cocok ya? Apakah si Yunita, si Eka, Amelia, Hairul, Andri, Zain, yang mana nih? It's difficult to make decision. Yang mana zaman sekarang harusnya cepat. Nah, now-nya, the future adalah tinggal milih, oh kita butuh front-end developer, sourcing-nya ada 110 orang, yang sudah di screening 50, yang fit skor yang mana, sudah muncul scoring-nya. Oh, Adil 75, Dede 56. Dibuka, oh ternyata bagus nih. Kita hire deh nih yang Adil. Contohnya. Atau dua-duanya kita hire. Tinggal klik, masuk. Bisa dibuka lagi, lihat lagi detailnya, resumenya seperti apa. On one screen semuanya udah lihat, nggak perlu paper lagi, nggak perlu segala macam. Perlu lakukan tes personality lagi? Sudah tidak perlu, karena sudah dilakukan di depan. Saving cost, saving time, saving money. Karena you don't have to pay anything. Wow, unbelievable. Cuman perlu ratusan ribu untuk mengakses platformnya. Sesemudah itu, sesimpel itu doang. Karena apa? Kalau dulu kita ngomongin cost efficient, kalau dulu paper, pensil, perlu paper, perlu manpower. Manpower apa yang ngejagain? Oke, lembar selanjutnya ya. Oke, 5 menit lagi ya. Itu dia. Tapi cloud-based, 40% udah cut. Udah nggak perlu dilakukan lagi. Data optimization. Kalau masih paper pensil, pasti unoptimized. Dari paper, datanya harus ditranslate lagi. Tapi kalau cloud-based, very optimized. Kalau akurasi item renewal itu item-item baru ya. Kalau paper pencil, biasanya itu lagi. Ya tadi contohnya, masih ingat ya. Ketik psikotes, muncul semua pertanyaannya. Ke toko buku kesayangan Anda, muncul semua contoh-contoh lulus pertanyaan-pertanyaannya. Tapi kalau cloud-based, setiap hari bisa di-renew baru lagi. Datanya diacak terus. Always fresh. Time efficient, ya biasanya makan bisa sampai 2 hari tuh. 8 jam, besok lanjut lagi, belum interviewnya. Tapi kalau cloud-based, puff. Time efficient-nya sangat efisiensi sekali. Penggunaan waktunya 90% berkurang. Jadi bisa dilakukan lebih asik lagi. HR lebih happy, company lebih happy. Daripada HR cuma ngelakuin hal-hal yang seperti itu doang, udah, you bantu saya strategic thinking. That's what human capital is for. Automatic interpretation integration, kalau paper pencil manually. Oh, dilihat, masih pakai feeling, teman-teman. Ini kayaknya cocok nih, ini kayaknya nggak cocok nih. Tapi kalau ngomongin cloud-based, semuanya automatic dan sistem yang ngecek by AI. Dan ini nggak sembarangan, karena kita sebelum melakukan ini juga, kalau untuk provider-provider lain, saya nggak tahu, yang saya bisa jawab dari Dream Action, kita sudah cross-check dulu, itu ada tahapannya panjang kali lebar, untuk sampai ke tahapan valid tersebut. Karena kalau manual, si A bilang gini, si B bilang begini, berbeda-beda. So, kurang lebih gambarannya seperti itu. Hopefully di summit ini mendapatkan gambaran terkait future dari HR dan future dari rekrutmen dan assessment pada khususnya. Kalau ada Q&A, mungkin nanti dari tim, dari summit, dari Kelvin, boleh nanti kita tanya-tanya. Don't forget to follow, like, and subscribe. Udah kayak YouTuber ya. Thank you so much. Saya serahkan kembali ke tim. Oke, thank you Pak Victor, mantap Thank you. banget nih. Banyak banget belajar tentang HR yang lebih modern. Mungkin beberapa kan yang ikut acara ini, emang HR sekarang
ngapain sih kerjanya ya? Kan HR kan zaman dulu dibilangnya gitu ya. Kerjanya ngapain sih nih? Kerjain karyawan aja nih kerjanya. Ternyata sekarang udah enggak, guys. Nah, ada teknologi, kerja HR justru malah sekarang strategikal ya. Pak Osman bisa dibilang begitu ya. Yes, Karena yes. Justru masuknya udah harus very, very strategical di sini. oke, mau udah benar-benar strategik, udah benar-benar oke nih perusahaan mau ke arah mana, nanti HR yang bantuin cari talentnya. Oke, mungkin teman-teman boleh banget nih nanya ya kan, siapa tahu di sini ada yang apa namanya bergerak di dunia HR juga pengen tahu tentang Pak Victor dan perusahaannya lebih detail, boleh banget nanya atau ada yang sedang kuliah psikologi ini aplikasinya lucu nih mau belajar dong, nah boleh juga tanya. Atau yang lagi punya bisnis owner boleh juga tanya-tanya gitu. Cuman Pak kan kita ngomongin ya Pak soal perkembangan dunia HR ya. Ini dari saya dulu nih yang nanya. Nah, ada kendala nggak sih Pak ketika mensosialisasikan model HR yang modern seperti ini ke perusahaan? Karena kan biasanya kan kita ngomongin big company kan agak sedikit kolot ya kita ngomongnya ya. Agak sedikit kita udah punya ini udah cukup gitu. Ada nggak Pak kendala-kendala yang mungkin bisa di-sharing ke teman-teman juga? Oke, kalau ngomongin kendala, thank you Vin pertanyaannya. Kendala sudah pasti ada, challenge. Karena dalam artian kalau kendala, apalagi company-company yang besar, mereka pada umumnya awal-awal ya sebelum kita bisa masuk, oh kita sudah ada. That's why yang kita lakukan adalah kita mau mengubah proses tersebut. Dalam artian mengubah, kita mau membuka kembali cakrawala berpikirnya nih. Oke. Gak apa-apa Pak, contohnya kalau Bapak gitu kan, Pak Kevin sudah pakai apa, silahkan tes dulu pakai. Jadi nggak beli kucing dalam karung, tes silahkan di-compare. Dan ternyata pada saat itu terjadi, again, kalau company itu kan ujung-ujungnya efektif, efisien. Kalau bisa saving cost, itu udah happy banget. HR-nya happy, human capital happy, karena bisa disampaikan ke pimpinan gitu kan. Sesuatu yang excited kan, Pak, kita ketemu suatu hal nih, yang transformatif banget deh, ini mendisrupsi banget. Yang tadinya kita harus keluar biaya begini, sekarang cuma sekian. Atau mudahnya, yang tadinya kita kalau mau assess untuk seorang manajer, itu kita harus bayar 4-5 juta. Ini real, data real, 4-5 juta, dan datanya itu baru keluar kurang lebih 2 bulan lagi. Sekarang, Pak, sudah ada loh teknologinya, yang hasilnya langsung, kan Bapak biasa mintanya cepat. Ini hasilnya langsung keluar, saya tidak perlu menginterpretasi, berarti tidak perlu ada biaya lain lagi, karena sudah bisa dimengerti, kita langsung bisa tarik decision. Karena di zaman yang saat ini, kalau tadi ngomongnya kita VUCA kan, decision making itu penting. Jadi, kalau ya saat ini, ya harus saat ini, nggak bisa kita nunggu 2 bulan lagi. Kalau rekrutmen butuhnya bulan ini, ya maunya kalau bisa besok udah ada, udah masuk ke kantor tuh. Challenge besar, tapi pada saat dilihatkan dengan kondisi real yang tadinya bayar 5 juta, hanya tinggal nolnya ditendang 1 gitu kan, jadi 5 juta jadi 500, oh happy banget company. Jadi memang tetap harus ada pembuktian. Apalagi mostly beberapa company khususnya untuk family business kan yang masih pegang, yang masih generasinya yang di atas, belum generasi millennials. Jadi pemikirannya masih yang belum digital. Nanti repot, saya mesti ngecek ini. Makanya harus diperkenalkan dahulu nih. Ini zamannya udah berubah nih, Pak. Kalau nggak begini, kita cek ke data. Udah dapat belum orang yang dibutuhin? Kok nggak ada yang mau apply ke saya ya? Kenapa? Karena masih share-nya itu, share via WhatsApp, kita open nih rekrutmen. Share WhatsApp, lamar ya ke emailnya ini. Kan biasa begitu kan? Iya, banyak kan. Di mana company yang lain yang sudah menggunakan Dream Talent tinggal share link-nya doang. Si anak-anak milenial sekarang, yang saat ini kan banyak yang terkena impact dari COVID-19, saya sangat prihatin gitu kan di PHK, tapi dari startup-startup yang sudah sangat besar, mereka sudah sangat terekspos dengan teknologi, dengan simpelnya klik link, lamar. Dibandingkan mereka dapat gambar yang bagus, tapi kirim email ke recruitment@ptxxx.com. Aduh, males deh. Belum mesti ngirim, belum tentu diterima lagi, tidak ada responnya. Kalau ini mereka pas apply, mereka udah dapat, oh, saya udah diterima lamarannya. Oh, masuk ke tahap selanjutnya. Jadi employer branding buat company. Oke. Gitu kira-kira, Vin. Nah, nih,
Jadi ini saya mau nanya juga nih, cuman diwakilkan sama Pak Paul Iskandar nih, salah satu peserta Oh, kita. oke. Mau nanya nih Pak, katanya, Pak, Dream Action menyediakan platform saja atau keseluruhan proses rekrutmen? Oke, thank you Pak Paul Iskandar. Jadi kalau ngomongin menyediakan platform saja atau seluruh proses rekrutmen, jawabannya satu, apakah menyediakan platform saja? Yes and no. Seluruh proses rekrutmen, yes. Jadi kalau Oke. jawaban Pak Paul harapannya proses rekrutmen, definitely. Kita gimana dari orang itu apply, kita bantu sampai dia masuk, sampai dia onboarding. Termasuk juga kita lagi develop ini sampai nanti ke trainingnya. Karena pada saat dilakukan assessment, kan ada gap-nya tuh. Oke. Simpelnya gini deh, Pak Paul bilang, Pak Victor, ini anak saya atau saudara saya, teman saya baru lulus dari luar negeri nih. Kita mau partnership. Dia mau join sama saya di startup saya gitu kan. Kalau ngomongin di summit ini kan startup saya. Pas dicek, ternyata ada beberapa bagian yang nggak fit. Misalkan mungkin komunikasinya, tapi very smart. Itu kan gap di komunikasi. Nah, Oke. komunikasi tersebut kita bahkan provide service-nya sampai ke training komunikasinya. Dengan cara ya zaman now juga, boleh ambil waktunya kapanpun, dimanapun, siapapun. Nanti tinggal kita bisa tracking, oh udah diambil jam berapa, ambilnya berapa lama, nanti kita cross-check. Jadi, zaman sudah berubah. Jadi menjawab keseluruhan proses rekrutmen, yes, dan tidak hanya itu, sampai ke development-nya, sampai dipastikan memang orang ini bisa betul-betul bekerja, Pak. Oke, memang benar-benar Dan, sudah dipersiapkan A to Z-nya lah ya bisa kita bilang ya Pak, dalam iya, proses. karena itu dia, Vin, zaman sekarang orang nganggep wrong people is the cost, gitu kan. Oke, itu Nah, di kita startup mau apalagi. provide the right people in the right place in the right moment. Nah, Keren banget, Pak Victor. gitu dia. Thank you, Oke, ada lagi nih Pak yang nanya dari Cuncun. Cuncun. Nah, kalau untuk UMKM, katakanlah online shop, apakah bisa memanfaatkan Dream Action ini untuk rekrutmen karyawannya? Nah, mengenai biaya seperti apa Pak? Nah, ini udah mulai ada yang nanya nih Pak. Soal Oke, cost. thank you. Cuncun, ya. Bapak atau Ibu Cuncun, atau brosis Cuncun nih ya. Oke, jawabannya, bisa nggak memanfaatkan? Bisa sekali. Bukan Dream Action-nya, langsung aja sekarang juga akses dreamtalent.id. Nah, dreamtalent.id, nanti tinggal pilih company, pilih aja mulai gratis. Jadi, udah terjawab tuh pertanyaan kedua, biayanya seperti apa? Gratis. Buat Oke. 14 hari pertama, namun kalau ada sudah register sekarang, nanti saya akan update lagi, kemungkinan kita lagi bekerja sama lagi, cari cara, tentunya pemerintah juga lagi cari cara kan, kita mau support pemerintah untuk mempercepat proses penyerapan ketersediaan tenaga kerja. Karena per Juni kemarin kan sempat dengar ya, Vin ya, apa graduate wisudawan 2020 katanya, wisudawan 2020. Berapa banyak itu? Ratusan ribu wisudawan yang siap mau mendapatkan pekerjaan yang tepat, cocok, sesuai untuk dirinya. Berapa banyak yang tadi sudah saya sampaikan terkena PHK, yang datanya sudah yang masuk 5,36 juta, itu yang masuk loh. Tapi kalau menurut banyak data kita di HR, itu impact-nya bisa 30 to 40 million orang yang terkena dampak di PHK. Berapa banyak orang yang tadinya belum wisuda, masih nyari kerja. Jadi 3 ini berlomba-lomba mendapatkan kerja. Nah, kita mau memudahkan itu semua, termasuk kalau tadi pertanyaan dari Bapak Ibu Cuncun ini, untuk memudahkan UMKM atau online shop. Free. Register aja, lalu nanti tinggal ikuti step by step-nya. Bahkan kita setiap Jumat, hari ini, tiap jam 3 sampai jam 5 ada namanya Dream Talent Talk. Nah, itu stay tune update aja di Instagram, dreamaction.id. Jadi via Dream Talent, kita kasih free. Kalau ngomongin mau bayar, kalau tetap mau bayar itu hanya 299.000 per bulan. Itu udah kita cut dari 699. Hanya 299.000 sudah bisa pakai platformnya yang priceless sekali. Tinggal dipakai. Dan semua sudah ada hasilnya. Orangnya ini kayak gimana ya? Jangankan UMKM. Cuman kita mau partner nih. Misalkan sama Kevin, kita mau partneran dong nih, Vin. Kalau saya sekarang, saya akan nanya dulu,
cek Dream Talent dulu deh. Sesuai nggak nih? Nah, gitu kira-kira. Oke, semoga kejawab nih untuk Cun. Cek. Oke. Nah, udah jelas ya Pak ya? Sip. Kira-kira Oh, begitu jawabannya. oke. Nah, terus nih ada yang nanya lagi nih Pak. Apakah Dream Action ini sama seperti sistem SPK, sistem pengambilan keputusan? SPK, sistem pengambilan keputusan. Yes. Karena kalau Oke. saya sempat lama di Astra International, saya pegang development audit dan risk manager. Terakhir saya keluar dari Astra itu 15 tahun lalu gitu kan, saya di Astra International. SPK itu biasanya surat pesan kendaraan. Kalau SPK-nya apa tadi, pengambilan keputusan, ya decision Oh, making support system. oke. Terus ada lagi nih Decision Pak, making. yang nanya nih, taunya setelah Dream Talent sesuai gimana prosesnya Pak? Gitu, contoh misalkan dalam proses partnership. Oh, bahwa orangnya sesuai atau tidak. Iya. Salah satunya itu dia. Kalau di yang lama itu kan list orang-orang, list nama-nama orang. Oke. Maksud saya hanya list nama-nama kerjanya di mana, sekolahnya di mana. Tapi kalau caranya untuk tahunya, kalau untuk sekarang, tinggal ngelihat scoring sistemnya aja. Jadi tinggal ngelihat scoring sistemnya seperti apa. Kalau scoringnya semakin tinggi, sudah pasti semakin cocok. Ini saya tampilkan screen-nya ya. Oke. Saya pengen banget kasih yang live ya, cuman kadang-kadang ada beberapa data-data karena live gitu kan. Jadi nanti teman-teman yang banyak nanya gimana caranya taunya, teknisnya ya nanti bisa hubungin kita aja. Atau ikut Dream Talent Talk yang juga nanti free. Ini dia contohnya. Saya share screen ya, Pen ya. Oke. Nah, ini gambarannya. Jadi tahu cocoknya atau enggak, step 1, simpelnya gini kalau gambaran simpelnya, saya cerita. Wah, saya lagi mau buka lowongan sebagai front-end developer nih. Ini kan juga bahasa zaman now nih, teman-teman. Front-end developer. Kalau zaman dulu bilangnya programmer. Kalau sekarang, programmer tuh banyak tuh. Ada mobile apps programmer, mobile apps developer. Kita sebutnya udah developer sekarang. Mobile apps developer, ada web apps developer, ada back-end developer, ada front-end developer, ada UI UX spesialis, ada full stack developer, macam-macam. Ini udah bahasa zaman now lagi. Tapi sebut saja perusahaan Anda sudah aware akan hal ini. Tim IT Anda sudah aware akan hal ini. Front-end developer. Berarti ini adalah developer yang khusus buat handle bagian front-end. Tampilannya lebih menarik, UI UX-nya bagaimana. Itu dia. Kalau dulu, oke, kita sudah canggih, Pak. Kita sudah pakai job pip gitu tadi kan. Job jalan-jalan tadi. Masukin front-end developer, minta gajinya berapa, minta lokasi kantornya di mana, dan seterusnya. Hasilnya, beberapa jam, beberapa hari kemudian, banyak yang apply lamarannya. Cuman itu tadi tuh, contohnya di sini 1, 2, 3, 4, 8. Contoh. Tapi pada kenyataan biasanya bisa 80, bisa 800 bahkan. Mungkin ada yang sampai ribuan. Pertanyaannya kan, tadi tuh pertanyaannya taunya yang mana yang cocok. Nah, taunya yang cocok adalah, kalau kita kenal yang sekarang ini, kalau ngomongin Dream Talent sebagai contoh kasusnya di sini adalah, yang sudah real, sudah muncul. Contohnya ada 2 yang paling atas, ada namanya Adil dan Dede. Scoringnya sudah memperlihatkan. Kalau 75, itu berarti dia sudah fit. Kalau di bawahnya, kuning, tetap fit, tapi recommended but butuh improvement. Ada yang harus diimprove.
Improve-nya apa? Semua nanti ada datanya. Jadi menjawab, taunya cocok dari mana, cocoknya dengan melihat dari scoring sistemnya itu. Tahap satunya. Tahap kedua, berarti yang dilakukan kalau punya datanya banyak, di-sort aja. Saya mau cari yang paling cocok secara culture fit. Nah, ini juga kita ngomong future. Kenapa culture menjadi sangat penting, teman-teman di sini, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Karena culture itu adalah nilai-nilai dari perusahaan. Yang kalau di Dream Action, kita mengenal namanya CITA. C-I-T-A. Itu yang melandasi segala decision, melandasi segala keputusan, melandasi segala tindakan, melandasi segala produk dan service yang dihasilkan oleh perusahaan. Kalau saya kasih contohnya itu CITA. Itu yang melandasi Dream Action. C-I-T-A. Kalau tambah N jadi cinta gitu kan. C-nya itu adalah compassion, I-nya adalah impact, T-nya adalah trust, A-nya adalah amazing. Tapi mulainya dari bawah. Ini saya share sedikit terkait culture ya, sebelum nanti tadi menjawab udah skor ya, tapi nanti ada yang lebih penting lagi. Mulai dari amazing dulu. Amazing itu ke diri kita sendiri. Ini sering saya ngomongin ke tim dan ke klien yang belum punya value, sebaiknya Anda menciptakan value itu dahulu. Kalau belum punya value, copy dulu aja value yang lain. Kalau merasa nyaman dengan value-nya Dream Action, CITA, silakan. Nanti seiring jalannya waktu, mungkin akan tambah. Oh, kalau Dream Action, cita-cita Dream. Kalau saya cinta, tambahin N lagi. Misalkan N new normal gitu kan. Atau N nekat, misalkan. Atau apapun itulah, saya nggak tahu. Kalau di saya, cita itu menjadi landasan. A, amazing, mulai dari diri sendiri. Extra mile, siap melakukan extra mile. Growth mindset, siap untuk terus jadi lebih baik. Dan Kaizen. Punya pemikiran jadi lebih baik setiap harinya. Kaizen, 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 setiap hari Kaizen. Sedikit-sedikit lebih baik, 1 tahun itu 365 kali lebih baik loh, teman-teman. Baru kalau A dengan diri sendiri sudah selesai, baru masuk ke T, trust, hubungan kita dengan orang lain. Trust itu masuk humility, memanusiakan manusia. Trust itu masuk dengan kita open-minded, terbuka, bahwa setiap orang berbeda. Karena di Dream Action kita internship tidak hanya dari kota mana, tapi dunia mana, belahan dunia mana, tetap di bumi ya, belum ada alien gitu, meski saya MIB kan. Contohnya, kita ada intern dari Islandia, dia udah lihat aurora, saya aja belum lihat aurora. Ada yang dari Jerman, membantu kita juga. Ada yang dari Pakistan, ada yang dari Afrika Selatan, betul-betul. Jadi kita jadi kaya, kita semakin terbuka, kita tahu banyaknya perbedaan di luar sana, tapi itu yang membuat kita semakin rich, semakin kaya. Nah, ini salah satu untuk mengedukasi pentingnya culture. Itu bagian dari trust. Jadi apapun perbedaannya, yang penting selama kita trust, kadang saya suka kasih contoh ekstrim. Kalau dipukul, tabok deh, buk, dipukul gitu ya. Karena ada value trust di dalam sana, pas dipukul, wah, kenapa ya Pak Victor pukul saya? Oh, mungkin tadi ada binatang nih. Karena udah saking trust-nya itu. Saking menghargai perbedaannya di sana. Itu di trust. Termasuk integrity di dalam sana. Itu udah hal yang paling penting. Integrity clash, oke, bye-bye. Kalau itu udah lama, saya udah mencantumkan itu. Kalau orang yang cuma bisa ngomong doang, tapi tidak menjalankan, oke, bye-bye. Karena itu sangat-sangat penting. Karena kita harus menjaga brand, tidak hanya personal, tapi brand perusahaan. Dari trust, naik lagi ke atas, impact, I. Di mana sih apa yang dilakukan itu bisa memberikan impact, tidak hanya ke tim secara internal perusahaan, tapi sampai ke customer. Service excellence, semuanya memberikan yang terbaik, kita mikirin pola pikirnya customer, itu dari impact-nya, gimana memberikan hasil yang jauh lebih baik. Entrepreneur spirit, jadi mikirnya itu lebih sebagai entrepreneur gimana. Kalau itu udah selesai, baru ke C, tahap C, compassion. Itu hubungannya udah kita sama yang di atas deh. Terus bisa berbagi, care satu sama lain, empati satu sama lain.
Dan during new normal, empathy is very, very important. Mungkin Anda sering dengar kata-kata ini. Empathy branding, gimana orang bagi-bagi masker, empathy sharing, berbagi sembako, dan seterusnya. Itu tadi Cita. Terus apa hubungannya nih menjawab pentingnya di sini? Pentingnya di sini adalah prosesnya setelah tahu dari angkanya itu apa, 75 contohnya di sini Adil ini. Kita buka, muncul lebih jelas lagi. Oh, ternyata dia itu tinggal di sini, nilai-nilainya seperti ini, aspirasinya seperti ini, goal-nya mereka pengen seperti ini. Bayangkan, yang tadinya orang kita nggak kenal sama sekali, totally stranger, tiba-tiba kita bisa mengenal orang tersebut dengan Dream Talent ini platform. Kita bisa tahu cita-citanya, kita bisa tahu dia happy-nya seperti apa, kita bisa tahu goal hidupnya maunya seperti apa, kita bisa tahu nilai-nilai yang terpenting dalam hidupnya itu apa. Itu semua muncul. Yang biasanya hanya bisa didapatkan kalau harus ada bertemu dengan psikolog, sesi, butuh waktu yang lama, butuh biaya yang besar, dan butuh waktu yang lama lagi untuk mendapatkan hasilnya. Nah, ini hasilnya bisa langsung. Karena ini zaman now. Semua orang maunya cepat. Kayak kita mau order, sebutlah Gojek gitu kan. Ya maunya langsung bisa datang, udah mau tahu nih bisa datangnya jam berapa. Kalau dulu zaman saya naik ojek kan, saya jalan kaki, masih deg-degan. Ini ada tukang ojeknya nggak ya? Saya masih inget banget tuh. Zaman saya dulu masih kerja, naik ojek, naik KWK, zamannya sekolah, naik busway gitu kan. Yang masih jalan-jalan, waduh, ada nggak ya tukang ojek? Kehabisan nggak ya tukang ojek ya? Kalau ada, aduh, syukur deh, untung ada. Tapi kalau zaman sekarang udah berbeda. Anak saya aja, tiba-tiba saya lihat, loh, ini apa nih? Aplikasi baru, dia download sendiri gitu kan. Boom, mind-blowing. Yang sekarang udah beda, maunya pasti. Oke, saya mau order sekarang Gojek, GoRide gitu ya, saya nggak promosi, cuman karena ini istilah kata senior kita di South by Southwest sesama mewakili Indonesia, pencet, pas masuk, udah lihat, kita udah tahu, oke, saldo saya sekian, banyaknya orang di sekitar saya ada berapa, yang lagi aktif gitu kan, udah semua udah kelihatan. Kalau saya order, dia akan datang dalam beberapa menit, kira-kira saya sampainya di mana, semua udah di sini teman-teman. Yang dulu ini teknologi Gojek, saya tahu pada saat saya lagi honeymoon ke US 2012, saya naik Uber. Saya kepikiran, wah, kalau ini bisa diimplementasi di Indonesia, keren banget ya. Saya keduluan sama Mike ini, Pak Nadiem Makarin, Mas Menteri sekarang kan. Keduluan, aplikasi, langsung eksekusi, boom. Padahal Gojek dulu itu ya cuman beberapa tukang-tukang ojek. Ribut di mana-mana. Tapi sekarang akhirnya kita bisa ngelihat who survive. Itu jadi kisahnya jadi panjang, tapi intinya adalah dulu berbeda sama sekarang. Kalau sekarang maunya strict, udah ada hasilnya. Masuk lagi ke rekrutmen, kalau dulu, ya nggak apa-apa deh, panggil orangnya datang, di-assess, hasilnya Pak, nanti 2 minggu, 2 bulan lagi, ya udah nggak apa-apa. Dulu. Sekarang, saya ada orang datang nih baru tuh, saya mau langsung dites dong, ini orang cocok nggak nih sama saya? Oke, kamu tes. Saya nggak mau nunggu lama ya, tesnya 5 menit aja. Yes, tesnya cukup 5 menit. Tapi total kurang lebih 45-50 menit. Dia lakukan, bahkan sekarang udah nggak usah panggil ke kantor dulu deh. Karena beresiko, takutnya COVID. Kerjakan di rumah, nanti saya mau lihat hasilnya. 1 jam kemudian selesai melakukan, tinggal kontak, udah ada hasilnya. Nah ini hasilnya. Adil ini bagus nih, 75. Saya mau lihat lebih detail. Udah nggak mau nunggu lama lagi, tinggal buka terus, udah langsung ada hasilnya. Saat itulah, kalau tadi pertanyaannya SPK, tadi Vin, pengambilan keputusan, decision support system AI itu langsung jalan. Karena dengan kondisi VUCA yang tadi volatile tadi, ambigu tadi, kita kan harus cepat nih. Agility tadi tuh A-nya. Jadi VUCA-nya jadi A-nya agility.
kita harus siap mengambil keputusan kondisi saat itu juga. Jadi ada data mensupport keputusan kita. Jadi udah nggak zamannya lagi keputusan hanya berdasarkan feeling. Yes, I know some of the great leader, mereka memang punya feeling yang tajam. Tapi ini udah zamannya teknologi. Kalau dulu saya nyari ojek, feeling saya tukang ojeknya mangkal di situ nih. Kan begitu. Tapi kalau sekarang nggak. Saya udah tahu, oh memang di situ ada 2, di sini ada 2. Mau kanan kiri aman. Oh di situ ada 5, di sini ada 2. Ayo deh saya call aja. Oh dalam 5 menit sampai. Udah ada kenyamanan. Langsung decision. Harganya kalau pakai Gojek yang di situ 5.000, kalau pakai Gojek yang di sini 5.000 kemurahan ya. Kalau Gojek yang di situ 10.000, kalau Gojek yang di sini 12.000. Kalau 10.000 datang 5 menit lagi. Kalau 12.000 3 menit datang. Kan decision making-nya lebih gampang nih. Oke, kalau gitu ya 13.000 deh saya rekrut bahasanya. Buat jadi tim saya yang mengantar diri saya ke tempat tujuan saya. Itu dia pengambilan keputusan terjadi. Karena tidak ada gunanya data segala macam kalau tidak bisa membantu pengambilan keputusan. Ini dia. Ini cuman bagian kecil dari full screen-nya dari Dream Talent sebenarnya. Rekan-rekan. Tadi ya, gunanya jadi kalau partnership, ya dengan mudah. Satu, bikin job opening-nya partner. Partnernya masuk, contohnya kalau di sini Adil sama Dede jadi partner, Adil masuk, oh, kita bisa tahu yang cocoknya kita sama dia tuh yang mana ya. Karena langsung di-cross by data. Kalau dibikin agak simple mungkin gini. Kalau saya golongan darahnya O, saya mau nyari yang juga golongan darah O karena pemikirannya sama nih, misalkan. Oh, ada juga kalau saya golongan darahnya O, saya nggak mau nyari partner yang sama-sama golongan darah O. Saya mau nyari partner yang golongan darah A, yang lebih detail nih. Jadi di cross-check. Jadi kita ngecek diri kita sendiri dulu, lalu kita bisa tahu orang kita berapa lama. Kira-kira seperti itu. Oh, thank you nih, Pak Paul. Saya baca di sini. Keren, Pak. Satu hal lagi. Kalau kita mau rekrut yang skill-based talent, misalnya, kemampuan desain grafis atau software design, 3D CAD, kemampuan programming, dan lain-lain, bagaimana tahapan screening-nya? Nah, ini Pak Paul. Oh, tadi Kevin udah muncul, hilang lagi Kevin. Apa, saya bantu jawab. Caranya gini, Pak Paul. Kalau dilihat contoh ini, di screen, itu kan tadi ada sourcing, ada screening. Itu tahapannya kita yang menentukan, Pak. Dibantu oleh sistem. Jadi kalau tadi untuk tes secara technical test kan, technical test nanti Bapak bisa memasukkan sendiri tesnya. Contohnya, saya sekalian deh Pak Victor, saya nggak mau hanya tes personality-nya, nggak cuma mau tes intelijensinya, saya nggak hanya mau tes working style, cara kerjanya, tapi saya mau tahu juga kemampuan teknisnya. Dites di depan. Jadi dikasih pertanyaan di depan. Misalkan, ayo kamu gambar 3D botol minum ini. Nanti kamu submit ya. Ya sudah. Jadi kalau ada 800 orang yang apply, nanti tugasnya tim recruiter atau tugasnya Bapak tinggal ngecek, oh yang mana yang gambarnya paling bagus nih. Yang gambar botolnya paling bagus. Dan itu disediakan teknologinya di platform, Pak. Tapi untuk saat ini, kalau saya bicara saat ini kita belum rilis. Kita akan rilis minggu depan. Ya, berarti bulan depan kan, bulan Juli. Untuk yang kita sebut Job Portal 2.0. Karena ini udah juga menjadi kebutuhannya market. Nah, ini bagian dari Agile tadi, kalau kita ngomongin VUCA ya. Bagian dari Agile, dalam artian kita tahu kondisinya seperti apa, market mau butuhnya seperti apa. Saya kasih contoh ya. Nih, VUCA ini. Market butuhnya seperti apa. Karena, Pak Victor, oke, thank you banget nih. Ini udah sangat membantu. Kita bisa rekrut orang dalam jumlah besar. Klien kami itu ribuan bahkan. Satu perusahaan nih. Yang rekrutnya bisa ratus-ratusan. Sangat cepat. Yang tadinya harus butuh waktu berapa lama, sekarang jadi lebih cepat, efektif, efisien. Itu happy banget. Bahkan mau diajukan nanti ke regional.
Karena memang sistem kita udah ready untuk diimplementasi ke dunia gitu kan. Tinggal kita sesuaikan normanya dan kita sudah ready untuk itu karena kita udah ada datanya. Jadi hati-hati kalau Anda menggunakan platform lain yang belum ada data dari sisi norma. Nah, kembali ke agility tadi, Pak. Market request kita, contohnya kayak tadi Pak Paul, Pak, saya mau ngecek dong. Nah, kebanyakan dari yang market kalau di retail, kalau saya di retail, mau cari sales, biasanya begini, pertanyaan umum yang pasti akan ditanyakan. Apakah kamu siap ditempatkan di luar kota? Nah, itu nggak ada di dalam tes kita kan, pasti. Di personality test ya Dream Talent tidak ada, Pak. Tapi, pertanyaan ini bisa ditanyakan sendiri oleh perusahaan. Dan Dream Talent, kita tidak bertanggung jawab atas pertanyaan itu. Misalkan, kalau dari perusahaan Bapak, khususnya ada pertanyaan khusus nih, apakah sudah menikah? Kan tadi kalau di awal kita sudah bilang, Dream Talent, Dream Action, spiritnya itu mau menghilangkan inequality. Jadi kita nggak lihat dia udah punya anak berapa, kita nggak lihat dia udah married, kita nggak lihat dia sudah bercerai, kita nggak lihat kondisinya dia seperti apa. Yang penting dia bisa kerja sesuai dengan tujuan kita, nilainya pasti bagus. Itu Dream Talent. Tapi saya paham, market membutuhkan. Perusahaan pasti nggak bisa, Pak. Kita juga butuh orang-orang nih, yang memang harus ada yang sudah merit, ada yang tidak. Karena perusahaan kami beranggapan kalau yang sudah merit tuh rasa keibuannya lebih muncul pada saat melayani customer, di customer service. Silahkan. Itu bisa ngajuin pertanyaan sendiri, custom question. Custom question, Pak. Jadi kembali tadi lagi, kalau untuk desain grafis 3D, tinggal dimasukkan saja pertanyaannya, Pak. Untuk dites itu. Termasuk kalau programming, ya dimasukin. Kita ada kasus ini, kamu kira-kira akan memberikan solusi seperti apa? Untuk kita bisa fokus di VUCA era ini. Segala sesuatu yang volatile, uncertainty, nggak jelas, kompleks, ambiguous, semuanya kita bisa clear, visinya jelas, kita bisa understand, memahami kondisinya seperti apa, kita menerima, clarity, punya fokusnya, tahu di mana, dan agile. Itu bagian dari agile, Pak. Makanya kita setiap kali akan terus update. Jadi ini nanti di bulan besok sudah ada. Hopefully nanti teman-teman bisa juga langsung merasakannya pastinya. Dan kita very open untuk segala feedback dan masukan. Feel free. Bisa via YouTube, social media, atau via helpdesk kita. Thank you, gitu jawabannya. Saya nunggu Kevin lagi nih. Oke, halo. Keren banget Pak Victor. Halo, thank you, Vin. Oke. Kedengaran ya suara saya ya? Sip, kedengaran. Halo. Oke. Kedengaran. Kedengaran ya Pak ya suaranya ya? Oh, ini ada pertanyaan juga ya? Dari Pak Juan Sebastian Haryanto. Kedengaran ya? Oke. Oke, siap. Bagaimana cara atau proses Dream Action saat mensortir kebutuhan, oh itu udah muncul ya, sortir kebutuhan perusahaan berdasarkan culture perusahaan yang ada. Thank you pertanyaannya, Pak Juan, Bro Juan. Jadi cara kita tadi, kita nggak secara magic nih, tapi satu, kita akan membantu perusahaan Pak Juan atau startup Pak Juan untuk dilakukan culture assessment for free. Jadi nanti dari sisinya Pak Juan, dari sisi klien akan tahu culture kami itu seperti apa sih? Dan dari sisi tim atau yang akan mau melakukan apply, dia juga akan tahu culture-nya mau seperti apa. Kira-kira seperti itu. Jadi kita nggak cap-cip-cup, tapi kita melakukan culture assessment. Nanti saya usahakan saya sambil cari datanya. Kalau saya bisa tampilkan, saya tampilkan nih di sini. Nah, ini ya, sebentar nih. Bisa saya tampilkan juga untuk tahu kalau ngomongin culture. Jadi kalau ngomongin culture, nanti pada saat nanti Pak Juan melakukan culture assessment untuk perusahaan, itu sudah ada di platform kami juga. Again, kita nggak ngomongin feeling, tapi tadi kata kuncinya data driven. Jadi kita berikannya sesuai dengan data. Ya.
Culture assessment. Mapping, forecasting. Nah, ini dia culture assessment. Sebentar ya, saya tampilkan dulu ke screen. Saya keluarin dulu. Oke, saya geser ke sini. Oke, sebentar saya share screen. Berarti harusnya perusahaan tidak hanya memberikan posisi lamaran kerjaan yang dibutuhkan saja. Tepat sekali, Pak. Nggak cuma lamaran kerja saja, tapi automatically by system udah kasih lihat. Jadi yang mau nge-apply pun, yang tadi saya cerita Gojek, saya udah tahu, oh abangnya siapa nih? Oh perusahaan yang saya mau apply, culture-nya seperti ini nih. Bintang berapa nih? Dan kita membantu. Jadi Pak nggak perlu bingung, teman-teman yang mau melakukan culture assessment, kita sediakan tesnya. Assessment-nya kita sediakan. Dan semuanya online. Jadi kita lakukannya online. Nah, ini kalau udah muncul, company culture analysis. Jadi nanti kita akan melakukan ini ke perusahaan Anda masing-masing atau ke startup Anda masing-masing, baik yang sudah eksis atau yang baru mau mulai. Jadi nanti akan lihat perusahaan-perusahaan yang memang innovation atau systematic, atau arahnya lebih ke community atau lebih ke champion. Fokusnya kemana? Internal focus integration atau eksternal. Ke flexibility discretion atau stability dan control. Ini akan muncul nanti. Untuk menjawab tadi culture-nya ya, Pak Juan, thank you pertanyaannya. Nah ini tadi ya, ini sambil menjawab aja nih, karena saya pakai slide yang berbeda, nanti akan muncul siapa aja sih, oh si Ana ini yang bagus nih, John Smith bagus, fit score-nya berapa, kalau tadi menjawab tadi Pak Paul ya, next-nya siapa ya tinggal ditambah tuh, sourcing, pertanyaan mau dites grafik desainnya dulu, baru personality, Ana akhirnya hire gambarannya. Jadi ada aplikator. Nah, ini gambaran lengkapnya. Kurang lebih kayak begini. Udah enak banget kan, udah satu screen. Tinggal lihat aja, tinggal lihat hasilnya aja. Dan kita semuanya udah di data. Jadi tadi cuma saya kasih lihat bagian kecilnya aja. Dan ini untuk profile people analytics. Nah, kira-kira begitu ya. Ntar jadi ini lagi. Sesinya Dream Talent banget nih. Tapi saya sih happy sekali untuk bisa share teknologinya. Gitu, Kevin. Oke. Ada yang nanya lagi nih, Pak. Katanya, oh, katanya thank you, Pak. Banyak yang bisa diekspor. Ya kan? Saya mau lebih diskusi lebih lanjut, Pak, di luar session tuh, katanya tuh. Nanti mungkin bisa kontak-kontak atau follow IG-nya Pak Victor. Ya, biar Boleh. makin banyak insight. Oke. Thank you, Pak Paul. Happy to share juga, and thank you for having me di Summit. Bener banget. Banyak banget sih yang bisa kita pelajarin khusus tentang HR gitu kan. Apalagi sebagai business owner atau founder, atau mungkin di sini ada calon-calon founder. Nah, itu juga kadang-kadang kita juga suka ini, apa namanya, Victor? Mungkin yang saya lihat suka bingung juga nih kadang, mau nempatin culture apa gitu kan. Kadang mau begini, mau begitu, jadi banyak. Apalagi kita lihat startup khususnya ya, karena bergerakannya cepat. Nah, mungkin Yes. Dream Action ini salah satu yang tepat nih. Ternyata nih culture-nya si perusahaan ini lebih begini nih gitu. Seperti culture A, jadi bisa berjalan dengan mantap. Nah, terus ada yang nanya lagi Pak, sekarang apa manfaat untuk orang yang mencari kerja? Manfaatnya. Oke. Manfaat untuk orang yang mencari kerja, kita bantu untuk mendapatkan pekerjaan. Oke. Jadi, memang Dream Talent kalau tadi dilihat kan, secara triangle-nya kita membantu talent, kita membantu company, organisasi, dan kita membantu juga akademia. Nah, untuk talent yang mau cari kerja, silahkan aja langsung daftar gratis ke Dream Talent. Jadi ketik dreamtalent.id, ya kalau saya bisa share. Oh, ini dia nih.
Oh, ini masih sharing ya. Sebentar. Oke. Oh, Pak. Nah, tinggal ketik dreamtalent.id untuk talent. Nah, ini langsung aja klik mulai gratis. Tung 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 tung. Kalau yang tadi yang mau merasakan teknologinya, tanya bola kristal. Wah, saya nggak biasa bahasa Indonesia, saya mau bahasa Inggris, ya udah ganti aja bahasa Inggris gitu kan. Silahkan, kita udah provide untuk itu. Nanti tinggal klik start free, yang nanti perlu dilakukan, tinggal klik start free-nya, langsung login. Bisa pakai Google, pakai Facebook, pakai LinkedIn, atau create sendiri. Kalau saya sih nggak mau ambil pusing, saya pakai Google aja langsung. Itu udah langsung connect. Dan nanti pada saat sudah masuk, tinggal mengerjakan tesnya deh. Nanti hasilnya seperti ini, saya kasih lihat deh. Kalau saya kan sudah ada ya, jadi saya login. Kita pakai bahasa Indonesia deh. Karena kalau bahasa Inggris sudah pasti ada, karena untuk global. Nah, bahasa Indonesia. Ini saya sudah punya nih account-nya. Klik. Habis sudah, langsung klik masuk. Yang tadi kan bisa via Google. Ini contohnya kalau sudah ada, nanti dia akan login. Halo, halo. Oke, Pak. Halo. Tampilannya masih muncul, Vin? Iya. Masih, Pak. Masih dong. Oke, sebentar. Ini Chrome-nya saya agak freeze. Nanti dia tinggal masuk, dia langsung ngelihat hasilnya. Oke. Bentar ya, Jadi dari saya situ, close. Jadi untuk si pencari kerja, kenapa kita bilangnya mau empower people and organization? Pencari kerja pun akan mendapatkan hasil dari apa yang dia apply. Jadi mudahnya, tesnya sekali, bisa apply-nya berkali-kali. Serunya itu. oh, ada historical yang terrecord gitu ya, Pak ya? Kurang Terrecord, lebihnya ya. muncul. Hmm. Ini kenapa muter-muter ya? Oke. Saking banyaknya yang ikut nih. Summit-nya. Pak Di nih kayaknya nih. Bentar. Iya. Saya tes, saya refresh sejenak. Oke. Oke, harusnya sudah connect lagi nih. Kita close sejenak dikit. Oke. Ini emang semakin Jadi sore nanti tinggal masuk, dia tinggal bisa ngelihat hasilnya dia seperti apa, bisa melihat dia punya personality-nya seperti apa. Nah, udah muncul belum, Kevin? Di saya belum, Pak. Sebentar. Oke, mungkin sambil menunggu Pak Victor kembali. Nah, ini kalian semangat sekali nih, jadi mungkin nih banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan. Nah, ini dia nih, udah muncul ya. Siap. Oke, udah muncul, Jadi Pak. ini nanti setelah selesai mengerjakan, muncul tampilan ini. Jadi kalau ini real, top 3 persona saya seperti apa sih? Nah, saya bisa klik, oh saya itu Emma Watson, Lionheart. Artinya apa tuh? Nah, tinggal dibaca di sini. Tidak ada yang lebih penting dari diri sendiri. Tutup. Kita cek lagi, oh saya itu Jim Carrey. Saya itu Michael Jordan. Jadi ini nilainya kita. Oh, jadi kita tahu itu kondisi kita itu seperti apa di sini. Dan lebih jelasnya lagi, kepribadian saya seperti apa sih? Nah, ini bisa dilihat nih, Ben. Suasana hati saya tuh kayak gimana, ekstraversi saya seperti apa, ketekunan seperti apa, semua muncul. Nanti pertanyaannya, Pak, kalau sampai di sini bayarnya berapa? Free. Bayarnya free. Kalau nanti mau bayar, tinggal klik Go Premium aja. Berarti step awalnya kita tetap pasang lowongan kerja di media, tapi dikasih link di Dream Talent. Betul.
Cuncun. Jadi tinggal dikasih link via WhatsApp dan semuanya sudah langsung connect. Ini muter-muter lagi nih. Oke, Ini oke, bukan oke. koneksi nih. Gitu. Kevin. Oke, emang nih semakin sore memang teman-teman SS Summit itu biasanya semakin semangat, Pak. Gitu. Jadi mungkin banyak pertanyaan lagi mulai Iya, topik. asik. Nah, jadi begitu. Makanya tadi video saya sering diculik Jadi sama pas internet. banget sudah. Jadi pas banget sudah mau weekend, nanti bisa cek ke diri sendiri dulu, lebih asik lagi. Oke, oke. Nah, tuh Pak, ada yang nanya tuh Pak, bedanya bola kristal sama yang mulai Gitu, gratis Fit. apa Pak? Katanya. Oh, kalau yang bola kristal, itu yang tadi for fun yang kita siapkan untuk market Amerika. Kalau yang mulai gratis, itu real Dream Talent-nya. Saya sarankan yang mulai gratis aja. Tapi kalau more fun, mau tahu nanti cocoknya pariwisata mana, nah itu bola kristal. Oke, oke, oke. Kalau misalnya kita Gitu. ngobrol ini Pak, soal... Oke, ini sambil menunggu lagi nih. Oke, mungkin ada beberapa sedikit kendala koneksi teman-teman kadang-kadang. Cuman saya harapkan teman-teman di sini tetap mendapatkan ilmu yang bisa dipelajarin yang luar biasa sekali. Apalagi dari tadi pagi nih pembicaraan kita tuh luar biasa nih. Dari mulai ventures capital, dari mulai public speaking, gimana caranya payment gateway kita omongin, sampai sekarang masuk ke topik HR yang dibawain sama Pak Victor Osman. Keren banget. Mungkin nih tadi Pak Paul Iskandar ya, mungkin tadi sempat keputus ya Pak Victor ya. Mungkin tadi saya bantu jelasin lagi, kalau bola kristal itu tadi satu project yang dibawa DreamHack Nation waktu diajak ke SSO ya kemarin ya, ke US Yes. kemarin projectnya gitu. Jadi itu salah satu project lah. Nah kalau mau yang lebih sempurna, yang merasakan tes pekerjaan DreamHack Nation kayak gimana, bisa Dream Action, Kevin. DreamHack Nation. Ini saya agak selipet dikit Pak kadang. Nah, saking semangatnya. ini bahkan bisa lihat minat karirnya. Tuh, kalau ada nggak nih screen-nya udah ke-share ya? Ini sebentar lagi keluar. Nah, udah ke-share Pak. Nah, Keren. ini kepribadiannya seperti apa bisa diklik. Oke. Ini minat karirnya seperti apa? Oh, kalau di saya bisnis. Berarti ya bisa fokus ke bisnis. Mau ambil jurusan sekolah ya ambil jurusan bisnis. Gaya berpikir saya seperti apa sih? Nah, kalau ini premium, tinggal klik Go Premium. Klik Go Premium, nah baru di sini berbayar ya. Hanya 299.000 untuk setahun. Bedanya apa? Ini udah muncul semua nanti. Oke. Jadi kita menjembatani pencari kerja dengan penyedia kerja. Tapi kalau mau lamar kerja, nanti pastikan ini udah centang 3 nih. Ini semuanya udah terisi semua, preferensi udah keisi, quiz udah keisi semuanya. Gitu ya. Kan tadi Kevin bilang, jadi kita tahu lamaran kerja kita udah kemana aja. Diklik aja nih, lamaran kerja. Oke. Udah tahu, saya nge-apply kemana aja. Oke, jadi saya memang apply ke semuanya data udah... analis. Ini masih diproses. Prosesnya Gimana, apa? Kalau tadi tadi siapa? Paul ya? Sorry kalau tadi salah namanya ya. Mau tes dulu di hand grafis, berarti masukin di sini tes teknis atau setelah psikometrik. Karena semuanya agile, bisa disesuaikan ke perusahaannya. Karena beda-beda. Ada yang panjang, ada yang pendek nih. Oke. Contohnya panjang. Nah ini pendek, kan? Oh ditolak, kenapa ditolaknya? Muncul kenapa ditolak? Oh karena overqualified. Dan itu semua udah otomatis, udah semuanya di sistem. Jadi nggak usah lagi HR itu pada saat biasa kalau pakai yang tadi job jalan-jalan itu kan udah masuk datanya, mesti di-emailin satu-satu, ini nggak usah. Terima mudah aja, laporan ke manajemen juga enak. Pak, yang kita buka job opening ini, yang daftar sekian orang. Itu udah ada di situ semua. Tinggal dicek, oh yang ditolak siapa aja ya, klik, oh ini saya ditolak nih. Melamarnya kapan? Ini saya sebagai pencari kerja.
Oh, masih dalam Oke. proses. Oh, ya udah deh, semoga dilanjutkan prosesnya next-nya. Oh, kalau Oke. saya sebagai sales, saya sudah hire. Selamat. Nah, saya sudah dikerjakan berarti. Oh, kalau yang sales Oke. marketing masih di CV screening. Jadi sebagai pencari kerja juga tidak ada dak-dikduk lagi kan? Saya paham pasti diteleponin. Bagaimana, sudah dapat kerja belum? Nah, ini Oke, oke, semuanya oke. sudah akses. Dan ngerjainnya fun. Kalau untuk mau sampai ke titik ini, berarti harus pilih yang mulai gratis. Gitu. Oke, oke. Keren banget ya Pak. Jadi sama-sama ada statusnya ya Pak, antara perekrut dan pelamar nih. Jadi nggak galau dua-duanya, nggak ada dekat. Betul, betul. Karena kan kadang Ya, yang rekruter juga udah enak kan, tinggal pilih doang aja. bener, karena kan dari sisi HR takutnya, aduh ini gimana nih penentuannya, akhirnya pakai feeling yang tadi Pak Victor bilang. Akhirnya udah ada datanya semua, udah dikerjakan dengan sistem, bisa lebih menguatkan lagi gitu. Tapi kadang-kadang kan Yes. juga sebagai kita juga sebagai pelamar juga enak gitu loh. Kita fair juga kan. Oh taunya kenapa nih kita nggak keterima? Oh ternyata ada skill yang kurang dan harus dipelajarin. Apa kalau Gitu. order Gojek tiba-tiba di cancel kan tahu. Opa, Iya. ternyata tokonya tutup nih. Oh iya, oke, fair. Ya kan? Jadi Iya. itu bagian dari integrity kita sih. Nanti kalau zaman sekarang, next-nya setelah Dream Talent apa? Tinggal set schedule untuk interview. Bisa video call nanti. Oke, 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 oke. Tinggal di Benar-benar notes. ini benar-benar proses A to Z ya teman-teman ya. Ini keren banget. Mungkin nanti setelah acara malam ini mau ngecek-ngecek gitu kan, mau lihat-lihat dulu boleh. Mungkin mau ada konsultasi dengan tim Pak Victor boleh nanti di kontak. Boleh. Ya kan nanti ngobrol-ngobrol lebih detail gitu kan, siapa tahu nih ya kan ketemu pattern yang pas, apalagi ngomongin soal culture gitu. Nah Pak mungkin sesi kali ini kayaknya udah cukup nih, teman-teman juga udah selesai nanyanya, kita udah close pertanyaan banyak banget. Tadi udah kita sortir yang terbaik pertanyaannya. Nah ini teman-teman kalau mau mampir ke websitenya, nah ini ada websitenya di bawah. Oh iya, thank you sudah Iya, ditampilkan. Please do. keren ya. Dan Dan Go yang banyak Premium ya. Karena Go mensupport Premium, Go Premium. keren Tapi banget ya kalau nggak mau teman-teman. Go Premium juga digunakan aja. Itu kita udah lebih dari happy karena memang bermanfaat, kita membantu di kondisi saat ini agar penyerapan ketenaga kerja di Indonesia khususnya. Karena Oke, Kemenaker kemarin kan Bu Menteri baru bilang, ayo perusahaan-perusahaan yang kemarin melakukan PHK, sekarang saatnya yuk direkrut kembali. oke. Baru beberapa minggu lalu tuh. Tapi Mulai agar keren banget. bisnis kembali bergerak ya. Semoga nih, semoga salah satu yang pelopornya juga dari Pak Victor dan tim. Sekali lagi Pak Victor, terima kasih waktunya. Tadi sorry nih ada salah-salah kata menyebutkan nama timnya nih. Oke, nama timnya adalah, nih sekali lagi nih Pak, biar nggak salah. Dream Action, bener ya Pak ya? Yes, Dream Oke. Action. Kalau nggak saya nggak lega, Pak. Oke, Pak. Thank you. Terima Thank you, Kevin. kasih. Thank Semoga you. kita tetap keep kontak, bisa ngobrol-ngobrol, dan terima kasih udah sharing ke teman-teman SS Summit. Semoga menjadi ilmu yang baru di dunia per-HR-an. Sekali lagi terima kasih, Pak Victor. Sampai kita ketemu lagi. Thank you Oke. juga, Kevin. Thank you, SS Summit, dan semuanya semoga bermanfaat. Dan nanti pertanyaannya bisa monggo dilanjutkan. Supaya kita berusaha untuk membantu. Siap. Thank you, Pak. Sukses terus, Pak Victor.